Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Arafi dengan NPM 1911010387. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Lalu, apa saja 4 pilar tersebut? 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to live together, yang keempat ada learning to be. Pilar pertama yakni learning to know. Learning to know berarti belajar untuk mengetahui atau belajar mencari tahu. Pada pilar ini adalah tingkatan yang paling dasar dalam mencari pengetahuan, yakni berusaha mengetahui, belajar mencari tahu, dan memahami objek. Pada prinsip ini, pendidik harus mengkondisikan agar siswa aktif, menciptakan suasana siswa yang selalu ingin tahu, dan memahami sesuatu yang baru. Dengan demikian, peserta didik penasaran, sehingga selalu ingin mencari tahu dan belajar lebih jauh. Pilar kedua, learning to do. Learning to do berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam dunia kehidupan sehari-hari. Pada pilar ini lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan peserta didik mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya, serta dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Sekolah sebagai masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minat peserta didik agar learning to do dapat direalisasikan. Walaupun bakat dan minat anak dipengaruhi unsur heredity atau keturunan, tumbuh berkembangnya minat dan bakat tergantung pada lingkungannya. Dewasa ini, keterampilan bisa digunakan menopang kehidupan seseorang dan mendukung keberhasilan kehidupan peserta didik. Untuk itu, pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu mendapat perhatian serius. Pendidikan dapat membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Sasaran pada pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Kemampuan soft skill dan hard skill sangat dibutuhkan dalam penguatan pilar ini, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Pilar ketiga yakni learning to live together. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat ini hendaknya dikondisikan di lingkungan pendidikan seperti kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, dan mendengarkan pendapat rekan sesama peserta didik, saling menghormati nilai-nilai kemajemukan, dan saling memahami. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Pilar yang terakhir yakni learning to be atau mengembangkan diri secara maksimal. Pada pilar ini adalah usaha yang dilakukan pendidik
agar siswa dapat mencari jati dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik itu hard skill maupun soft skill. Terkait proses pencarian jati diri, terdapat beberapa sumber yang mempengaruhi pembentukan identitas diri pada remaja, yakni yang pertama lingkungan sosial, di mana remaja tumbuh dan berkembang seperti keluarga, tetangga, dan kelompok teman sebaya. Yang kedua ada kelompok acuan, yaitu kelompok yang terbentuk pada remaja, misalnya kelompok agama atau kelompok yang memiliki minat yang sama, di mana melalui kelompok tersebut remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran-peran yang dapat menjadi acuan dirinya. Yang terakhir ada tokoh idola, yaitu seseorang yang sangat berarti seperti sahabat, guru, kakak, dan orang yang mereka kagumi. Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik, dan juga kejiwaan. Proses pengembangan ini akan berjalan dengan baik apabila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dari keempat pilar tersebut tidak terlepas dari peran pendidik. Pendidik merupakan kunci dalam merealisasikan keempat pilar tersebut. Pendidik berusaha mengarahkan peserta didik agar dapat menjalankan pilar tersebut dengan maksimal. Maka dari itu, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Menurut saya, dari keempat pilar ini belum bisa saya terapkan, karena saat ini saya belum menjadi seorang pendidik. Namun, ketika saya sudah menjadi pendidik, saya akan mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar keempat pilar ini dapat terrealisasikan dengan baik. Namun, sebagai peserta didik, saya sudah berusaha menerapkan prinsip belajar keempat pilar ini. Seperti apabila mendapatkan pengetahuan yang baru, saya berusaha mencari pengetahuan atau informasi tambahan, dan selalu berusaha memahami pengetahuan secara lebih luas dan mendalam dari berbagai sumber yang valid. Lalu, ketika saya sudah mendapatkan ilmu tersebut, akan saya praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dalam proses pembelajaran, saya menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, saya selalu menghargai teman dan guru saya. Ketika belajar, saya selalu menyimak penjelasan guru dan mendengarkan argumen atau pendapat teman-teman saya. Yang terakhir adalah hal yang harus dilakukan agar keempat pilar ini dapat direalisasikan, yakni dengan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan proses pembelajaran, kualitas pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, perbaikan kurikulum, dan perbaikan sistem penilaian. Jika saya menjadi seorang guru, maka saya akan berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selalu berinovasi dalam pembelajaran adalah dengan berusaha mencari metode yang menarik dan inovatif untuk menstimulus peserta didik, memberikan motivasi dan menggunakan media yang interaktif agar dapat membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga dalam proses transfer ilmu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Selain itu juga, saya akan selalu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peserta didik tidak hanya mampu menguasai pengetahuan akademik saja, akan tetapi peserta didik dapat memiliki keterampilan dan sikap yang nantinya akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan lingkungan sekolah maupun kehidupan bermasyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan seputar 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.